Baik, kita lanjutkan untuk regression testing. Isu berikutnya adalah mengenai revalidating existing test case. Ya, kita juga ada singgung sebenarnya tadi secara garis besar bahwa setiap kita mau memakai lagi test suite, kita harus revalidasi sebenarnya test case. Jadi waktu kita mau menguji ulang, berarti kita menggunakan kembali test suite, kita harus ada validasi ulang. Validasi ulang itu terjadi untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan perubahan spesifikasi atau mungkin perubahan desain atau perubahan source code. Ya, tadi sumber perubahan dan sumber fault itu bukan hanya terjadi di program ya, jangan salah. Bisa aja desain yang salah atau kemudian atau juga spesifikasi yang salah. Jadi analisnya salah, akhirnya ke semua ngikutin dia, akhirnya salah. Atau desainer salah membaca analisis sehingga memberi ke programmer salah. Atau tadi programmer salah baca desain, akhirnya dia memprogram dengan salah. Kita harus lihat semua, kemudian test case kita harus sesuaikan. Nah, for example, kita gunakan white box testing waktu bikin generate test, ternyata ada source code yang salah, yang kemudian dirubah. Kita mungkin ada aja test case yang tidak valid lagi atau test case yang kemudian dibutuhkan untuk membuat kelengkapan terhadap perubahan tersebut ya. So it's done by checking whether the input and the expected output match accordingly ya. Jadi lihat apakah expected output kan udah kita state di spesifikasi, kemudian apakah semua input kita cocok untuk itu. It is mainly a manual process, ya manual. Kamu harus betul-betul memeriksa tadi sampai ke SRS secara manual, baca ulang apa perubahannya. So it's time consuming juga, ya expensive. Di sini tester harus bisa memerankan sebagai analis, sebagai desainer dan juga sebagai programmer ya. Jadi kembali ada validasi, kemudian menentukan valid test case apa untuk proses regression berikutnya ya. Kita harus redefine valid test case. Kemarin waktu kalian misalnya pakai specific category based partitioning gitu ya, atau specification based test case generation, kalian punya valid invalid. Setelah berubah spesifikasi, berganti mana yang valid dan invalid mungkin terjadi. Jadi kita harus gunakan valid test case tetap untuk regression testing kita. And invalid test case may be discarded or may be used to check whether a program can handle the invalid situations. Ya, boleh dua hal, boleh memang tidak dipakai lagi atau memang tetap dipakai untuk menguji untuk kondisi invalid. Oke, kemudian isu berikutnya adalah identify obsolete test case. Apakah beda invalid dengan obsolete? Beda, ya. Invalid tadi adalah tes yang mungkin masih akan kita butuhkan gitu. Kalau obsolete sebenarnya adalah tidak dibutuhkan, ya. Sudah seharusnya dibuang, unnecessary. Ya, terjadi karena apa? Requirements-nya are no longer valid, ya. Itu harus dari requirement gathering, bahwa itu memang tidak dibutuhkan lagi untuk selama-lamanya hidupnya test case, selama-lamanya hidupnya programnya, sehingga bisa kita buang untuk selama-lamanya. Oke. Oke, invalid tadi boleh di-discarded, artinya waktu dia di-discarded itu artinya dia adalah obsolete test case. Ya, tapi nggak semua invalid adalah obsolete test case. Ya, obsolete test case harus diidentifikasi dengan benar. Kita jangan sampai membuang test case yang sebenarnya masih penting. Jadi harus hati-hati. Karena obsolete test case harus di discarded. Ya, harus dibuang. A better approach is to store this obsolete test case for later users. Sebagai seorang developer, software development, kita harus selalu mengingat versioning, bahwa old version ada kemungkinan kita akan balik ke old version, sehingga yang saat ini obsolete mungkin aja di kemudian hari itu menjadi necessary. Jadi jangan dibuang juga. Yang penting kamu buat sistem versioning dengan baik. Nanti kita akan belajar tentang configuration management, akan kita bahas lebih detail. Kemudian isu berikutnya untuk regression testing, kemungkinan kita harus generate test case baru. Ini terjadi kalau apa?
ternyata perubahan itu ada spesifikasi yang baru. Ya, SRS-nya direview. Direviewnya bukan mengubah yang sudah ada, tapi membuat sesuatu yang baru. Itu akan menyebabkan kita harus mengenerate test case baru. Atau new design may be introduced, ya, new code may be introduced, ya. Oke, jadi test case generation bagaimana cara mengenerate-nya ya sama dengan waktu kita mengenerate test suite kita, ya. Ini juga menjadi time consuming and expensive, ya. Ini selalu hampir di semua isu itu itu menjadi cost menjadi isu, ya. Jadi penelitian test case sekarang itu banyak sekali mengenai cost efisiensi. Ya, kalau Anda mau jadi peneliti testing, kalian bisa melihat isu-isu apa yang perlu atau menjadi gap sekarang yang perlu masih diisi, ya. Kemudian berikutnya adalah test suite reduction, ya. A test suite is a set of test cases that satisfy all the desired testing requirements. Kita udah ingat definisi ini, ya. Test suite adalah kumpulan dari himpunan dari test case. A representative set is a subset that the test suite that satisfies all the desired testing requirements. Kita boleh mempunyai reliable test suite yang merupakan himpunan bagian dari test suite yang besar, tapi perilakunya kan sama. Ya. Given a test suite that satisfies a set of testing requirements R, the test suite reduction problem seeks to find a representative set of T in satisfying the same set of testing requirements R. Mirip-mirip reliable kemarin, ya. Ini ya himpunan bagian lah. Kita mereduksi, tapi kemudian kita punya yang perilakunya akan sama. Yeah, the problem of obtaining an optimal in terms of smallest size a representative set of test suite is NP complete. Artinya ini complexity untuk melakukan optimal test suite, representative test suite itu sesuatu yang complexity tinggi, ya. NP problem. Kalian boleh belajar nanti di time complexity, ya. Oke, nah ada heuristic approach untuk solusi bagi optimisasi problem. Kita akan lebih detail nanti mengenai itu, dan kalian juga akan mencoba itu di praktikum. Bagaimana kita mereduksi test suite dengan cara yang heuristik. Oke, oke. When the software has been modified, the test suite may need to be modified as well. Tadi selain menambah, mengurang juga mungkin, ya. Jadi mengurang itu kan reduction, ya. Jadi ada di sana proses managing test suite, ya, mengidentify obsolete test cases, merevalidasi existing test case for the new requirements, designing new test case for testing the changes, and eliminating unnecessary test case to reduce the overhead of re-executing and maintaining the test suite. Yeah, so the test suite may grow significantly if effort is not taken to remove unnecessary test case. Ya, ingat isu masalah klasik dari testing adalah test suite yang terlalu besar. Kita kalau mau bilang komplit itu almost impractical, ya, tidak mungkin. Oke. Unnecessary test case lagi ada istilah itu. Beda nggak dengan obsolete? Ya, tadi sebenarnya unnecessary udah sering saya sebut, ya, waktu bicara mengenai ada test case yang dia tidak invalid tapi tetap dipakai, tetap disimpan untuk dipakai kemudian, ya. Necessary test case, changing the specification of program may cause some testing requirements to vanish and may create some new testing requirement. Adding new test cases to satisfy new testing requirements may render an existing test case redundant if other test cases in the expanded test set together already satisfy all the same test case. Jadi maksud dengan necessary test case adalah test case itu sebenarnya redundant. Ada test case yang melakukan proses yang persis sama. Itu adalah sebenarnya unnecessary test case. Jadi test case itu ada dalam test suite kita, padahal sebenarnya mungkin apa yang dia lakukan sudah dilakukan oleh test case yang lain. Unnecessary test case.
Oke, jadi regression testing kita sudah ini tadi isu-isunya bahwa semuanya itu adalah time consuming, ya, time consuming. Jadi perlu proses otomasi, automatic regression testing, ya. Ini akan membantu mengurangi execution time karena no human intervention dan juga proses checking. Tadi ada kan time consume untuk mengecek, memvalidasi proses yang sudah dilakukan, ya. Oke. Oke, jadi ini salah satu challenging untuk regression testing, ya, untuk automating regression test. Oke. Ya. Oke, termasuk which part of the output should be checked against the oracle, ya. Tadi masalah uh, expected dan actual output. Ingat oracle problem, ya, ketidakhadiran expected output, ya. Oke, nah itu jadi uh, ini untuk automatic regression testing, ya. Isu lain adalah simple but annoying and sometimes expensive problem adalah use of date in the test output. Misalnya kalau kita mengotomasi testing, padahal di test case kita ada date, date yang mengacu kepada sistem date, gitu ya. Jadi mengambil, actual output akan berbeda dengan expected output, padahal sebenarnya itu benar, gitu ya. Hanya karena actual output di expected output diambil kemarin, actual output diambil hari ini. Date-nya kan berubah. Ada informasi date misalnya di kaki output filenya, gitu kan. Akhirnya dianggap dia output yang berbeda, failure seolah-olah terdeteksi, padahal itu bukan esensi dari outputnya. Changes in number of blanks or line shift yang mungkin tidak menjadi konten esensial, ya, itu juga bisa, atau ada format changes atau changes in lead text, ya. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya bukan konten yang tapi bagi tester itu sesuatu yang berbeda. Ini menjadi problem waktu kita selalu mengotomasi, kan kita nggak akan bisa periksa kan, karena otomasi mesin akan mengatakan oh ini berbeda, ada failure, padahal sebenarnya itu bukan failure, ya, yang kita harus hati-hati. Jadi itu yang nggak akan bisa terdeteksi oleh automating regression testing, ya. Jadi apa jawaban terhadap problem tadi mengenai itu? Kita harus parameterize the test result. Kita harus betul-betul memahami outputnya akan bisa seperti apa, ya. Instead of cara lain adalah instead of using a complete output file as the oracle, we use a tool to extract the relevant info from the output file and compare the extracted info with the info stored in the oracle. Jadi udah kita siapkan memang info apa saja yang perlu diperiksa, ya. Ada yang non esensial mungkin sudah kita tetapkan sehingga kita bisa mengatasi problem ini. Oke, ini adalah waktu kita mau buat Oracle, ya, build result for versionnya sudah kita tetapkan sehingga waktu mengcompare inilah kita menetapkan apakah walaupun mungkin berbeda antara hasil tes case-nya, hasil aktualnya dengan result untuk version X-nya, itu kalau bukan esensial itu bukan sebuah failure, ya, untuk keputusannya. Oke, bagaimana kita mengimprove regression testing, ya. Jadi ingat, untuk regression testing waktu fix a bug kita harus selalu mengupdate dan menyimpan informasinya, ya, dengan lengkap test suite kita. Kemudian saat kita mengubah atau meremove functionality dan mengubah platform, ya, nanti kita harus mengikuti proses versioning dengan baik, ya. Ada varian di sana
ya. Jadi harus ada proses manajemen, change management, configuration management. Kita akan bahas nanti sebenarnya. Itu akan sangat membantu bagi regression testing, ya. Oke. Jadi waktu ada report bug, activity pertamanya melakukan hal yang sama dulu, gitu, reproduce it. Jangan langsung terima begitu aja, ya. Kemudian kita melihat apa yang berubah, kemudian bagaimana apa regional reported input sequence bagaimana, the possible input sequence bagaimana, ya. Kemudian untuk the original reported input sequence ada pro and cons-nya, is the real thing and will tell us something about how the system is used in real life. Tapi kontranya adalah can be large, complex and difficult to understand, ya. Jadi the original report dari apa si penemu bug langsung kita pakai. Jadi dari real life-nya kita dapat reportnya, ya. Nah, atau kita ubah dulu dia menjadi simplicity, ya, kita simpelkan reportnya dia, ya. Nanti ada juga penelitian dari tugas akhir yang menggunakan report load log report dari pemakaian sistem dan sampai ketemu bug, itu digunakan untuk menentukan test case yang mau dipakai dalam regression testing, gitu ya. Nah, itu diolah dulu itu sehingga lebih simpel, sehingga lebih mudah dia dimengerti. Tapi konnya adalah apakah kita mengubahnya dengan baik dan sudah benar, ya, karena itu adalah artificial input sequence, has no info beside being able to reproduce a reported bang. Itu bukan pekerjaan mudah sebenarnya, mengelola natural language, ya. Itu termasuk natural language yang harus diproses. Baik, itu materi part 2 yang akan kita bahas di sesi ini, ya. Nanti kita lanjut lagi ke tekniknya yang